Ya, terima kasih. Terima kasih, pertama-tama untuk penguji kita pada hari ini, Ibu Husnul Fitriah. Sebelum ujian dilaksanakan, silakan berdoa terlebih dahulu. Anina. Ya, alhamdulillah, kita bersama bisa hadir pada ujian seminar proposal pada hari ini atas nama Saudari Hanina Ulfati Najah ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih pada para hadirin. Untungnya ujian online adalah hadirinnya bisa lebih banyak ya. Kalau offline cuma terbatas. Dan sebelumnya kami mohon maaf ya kepada audien dan juga Hanina karena keterbatasan schedule jadi terpaksa online ya. Sebetulnya kita pengennya offline ya, tapi ini terpaksa online karena keterbatasan waktu. Tetapi tidak mengurangi kehikmatan acara ini, saya kira, walaupun dilaksanakan secara online. Baik, saya beri kesempatan untuk Hanina presentasi. Sebelum nanti ada pertanyaan dari audiens, tidak lebih dari 10 menit ya, silahkan. Baik, Pak. Mohon izin. Sebelumnya, Hanina bisa kirim filenya ke saya. Saya lupa Pak nggak bawa tadi karena iya, kan iya, baru kita rencanakan setelah kita pulang. Ya, Bu. Baru kita rencanakan online setelah saya pulang. Tolong dikirim bentar. Udah saya coret-coret yang di sana, nanti yang di sana saya berikan pas di kampus ya. Ya, silakan dikirim dulu. Sudah, Hanina? Tenang ya. Sudah saya kirimkan, Bu. Ini bisa saya mulai, Bu. Boleh, Mbak. Silakan langsung, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arasy Fahrullah, SOSMSI selaku pembimbing dan penguji 1. Yang terhormat kepada Ibu Husnul Fitriah, SEMSI selaku penguji 2, dan kepada seluruh teman-teman audiens. Terima kasih telah berkesempatan untuk hadir pada seminar proposal saya. Diperkenalkan, saya Hanina Ulfati dengan NIM 001. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan berjudul Strategi Memaksimalkan Jumlah Donatur dalam Program Jariah Pesantren Menggunakan Bisnis Model Kanvas di Lazis Al-Haramain. Next. Latar belakang ada penelitian ini di mana Indonesia sendiri memiliki potensi yang cukup besar terhadap dana Lazis. Hal tersebut dapat dilihat
berdasarkan seperti pada Outlook Zakat Indonesia 2021, di tahun 2019 potensi zakat sendiri sebesar 233,8 triliun dan pada tahun 2020 sebesar 327 triliun. Akan tetapi sayangnya adanya potensi tersebut dengan realisasinya ini mengalami ketimpangan yang cukup tinggi, di mana realisasi yang terkumpul tuh pada tahun 2019 hanya sebesar 10,2 triliun dan di tahun 2020 sebesar 12,4 triliun. Maka supaya potensi di Indonesia ini dapat terserap secara optimal dan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka di situ harusnya dikelola dengan secara melembaga sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dengan berpedoman dengan regulasi yang berlaku, diharapkan lembaga zakat ini dapat lebih terarah dan dapat memanfaatkan potensi sebaik-baiknya. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa terdapat dua jenis pengelola zakat di Indonesia, yaitu Basnas yang dibentuk oleh pemerintah dan LAS yang dibentuk oleh masyarakat. LAS ini dalam pasal 18 menyatakan bahwa LAS harus memiliki izin resmi dari menteri. Maka dengan begitu LAS tidaklah boleh sembarang untuk dibuat. LAS haruslah memiliki izin secara resmi di Indonesia. Hingga sekarang telah ada 114 LAS resmi yang telah terdaftar berdasarkan PPID Basnas RI. LAS resmi yang pada LAS nasional sebanyak 34 LAS dan untuk LAS provinsi tercatat sebanyak 28 LAS dan LAS kabupaten atau kota tercatat sebanyak 52 LAS tersebar di seluruh Indonesia. Next. Maka dengan semakin bertambahnya jumlah LAS itu tentunya dapat menimbulkan persaingan. Bukan hanya itu saja, saat ini LAS itu juga memiliki tantangan baru untuk mampu mengimbangi lembaga crowdfunding yang dengan mudah mereka dalam menghimpun dana dari masyarakat. Maka dari itu, guna dapat bersaing dan juga memaksimalkan potensi ZIS Indonesia, maka perlu adanya strategi yang tepat dan baik untuk dilakukan oleh setiap lembaga amil. Nah, strategi yang perlu dimiliki itu terdapat pada suatu kegiatan utama yang harus dimiliki di lembaga amil, salah satunya yaitu kegiatan fundraising, sebab kegiatan ini tuh berguna untuk mendukung keberhasilan jalannya program dan roda operasional. Nah, agar dapat menghasilkan strategi yang tepat tuh ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Salah satunya menggunakan bisnis model canvas yang juga dapat dikombinasikan dengan analisis SWOT. Nah, tentunya di setiap lembaga amil ini memiliki strategi yang berbeda-beda dan juga memiliki kekhasan yang dimiliki masing-masing. Nah, salah satu kekhasan yang bisa dilihat itu dari program-program yang mereka miliki. Lazis Al-Haramain sendiri memiliki memiliki berbagai program yang mereka tawarkan ke masyarakat. Salah satu program tersebut yang menjadi program keunggulannya yaitu adalah program Jariah Pesantren, di mana karena Lazis ini itu berada di bawah naungan Yayasan Persyadah Al-Haramain, yang maka kekhasan yang dimiliki itu adalah mendukung adanya jalan dakwah di Indonesia karena basis utama mereka adalah pesantren. Hingga sekarang telah ada 95 pesantren di bawah naungan Yayasan Persyadah Al-Haramain tersebar di seluruh Indonesia. Next, maka dengan adanya pertumbuhan semakin bertambahnya jumlah pesantren tersebut, Lazis Al-Haramain sebagai lembaga pelayanan sosial berusaha untuk membantu dalam memajukan pesantren tersebut dengan adanya program Jariah Pesantren ini. Akan tetapi sayangnya dalam pelaksanaannya program Jariah Pesantren ini masih memiliki kendala, di mana berdasarkan fakta di lapangan itu menyatakan bahwa pondok-pondok pesantren ini tidaklah semuanya 100% memiliki bangunan yang 100% jadi, dan juga dari jumlah cabang-cabang pesantren ini, kebanyakan dari pesantren tersebut masih membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan maupun perlengkapan fasilitas pesantren lainnya. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga kemampuan fundraising sendiri dari Lazis Al-Haramain, sehingga menyebabkan Lazis Al-Haramain belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan pesantren dalam jumlah banyak sekaligus. Maka dari itu, saya ingin perlu adanya sebuah strategi yang dilakukan terlebih pada kegiatan paling utama dalam menunjang operasional lembaga, yaitu kegiatan fundraising, di mana kegiatan ini tuh tidak hanya bertujuan untuk untuk mengumpulkan dana saja, tetapi kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring para donatur, sehingga semakin banyaknya donatur yang bergabung pada program unggulan ini, maka program unggulan ini tuh juga akan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan berdampak pada peningkatan perolehan dana. Next.
Untuk rumusan masalah saya, yaitu yang pertama, bagaimana strategi untuk memaksimalkan jumlah donatur pada program Jariah Pesantren saat ini. Yang kedua, bagaimana strategi untuk memaksimalkan jumlah donatur pada program Jariah Pesantren menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Kemudian tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah tersebut. Next. Adapun kajian teori yaitu yang pertama yaitu strategi. Menurut John Uppers dan Richard B., strategi itu merupakan suatu rencana besar perusahaan yang memfokuskan pada tujuan jangka panjang guna dapat bertahan dan berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif supaya dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian fundraising sendiri dapat diartikan dari kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lain dengan tujuan untuk membiayai program-program yang telah dibuat dan membiayai kegiatan operasional lembaga. Fundraising sendiri juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain agar menyalurkan dananya sebagai suatu amal kebajikan untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Kemudian strategi fundraising sendiri, menurut Rahmasari Nur Hakim dan Absari, strategi fundraising yang biasa digunakan oleh lembaga pelayanan sosial atau lembaga amil zakat ada yang pertama dialog fundraising, kedua corporate fundraising, multi-channel fundraising, dan retention and development donor. Next. Kemudian infak sendiri dapat diartikan sebuah perbuatan dilakukan dengan rasa ikhlas karena Allah dan dalam mendermakan dan memberikan sumbangan rezeki atau menafkahkan sesuatu pada orang lain. Anjuran berinfak ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 di mana ayat tersebut itu menjelaskan bahwa dalam menginfakkan harta untuk kepentingan yang Allah itu memiliki manfaat yang berlimpah. Nah, dalam bukunya Mardani di tahun 2016, pengertian menginfakkan di jalan kepentingan di jalan Allah ini meliputi memberikan harta untuk jihad, pembangunan perguruan atau pondok pesantren, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian bisnis modal kanvas atau disingkat dengan BMC. BMC sendiri merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Wigner untuk menciptakan alternatif strategi baru dalam menghasilkan model bisnis yang kompetitif dengan cara mendeskripsikan dan memanipulasi model bisnis secara mudah dan sederhana, di mana modal ini dibentuk dengan visual ke dalam satu lembar kanvas dengan berisi 9 elemen penting, yaitu seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, key resource, key activities, key partnership, dan cost struktur. Kemudian yang terakhir ada analisis SWOT, di mana analisis ini didasarkan pada memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman pada organisasi. Next. Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan, di mana saya menggali langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, dan untuk metode dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Next. Adapun tempat penelitian ini yaitu berada di kantor Aziz Ahromen Pusat yang berada di Jalan Ketintang Madia 1 nomor 6 di Surabaya dengan waktu penelitian yaitu dari November hingga selesai. Next. Untuk sumber data penelitian ini saya menggunakan untuk sumber data primer saya menggunakan observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder saya menggunakan dokumentasi milik Aziz dan buku jurnal dan buku-buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan relevan dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dengan teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Next. Adapun untuk teknik uji validitas data ini saya menggunakan dua cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan teknik analisis datanya saya menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdapat 3 cara, yaitu pertama reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Next. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Oh ya, sudah ya? Sampun Pak Farul. Sudah, Ya, Bapak. ini tadi saya terpental keluar, sinyal di kampus agak sulit. Ya, baiklah, siapa ini audiens yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya Pak, mohon izin. Siapa ya? Siapa ini? Ska. Ya, silahkan.
Ya, izin bertanya ya Pak kepada Mbak Nina. Tadi kan menjelaskan mengenai BMC ya, kayak bisnis model kanvas. Nah itu kan Mbak Nina itu kan menggunakan analisis SWOT. Nah itu yang saya tanyakan tuh mengapa kok menggunakan analisis SWOT? Baik Pak, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Alasan saya menggunakan analisis SWOT sendiri karena di rumusan masalah saya yang pertama, saya itu ingin mengetahui strategi Lais Ahromen saat ini, sehingga dengan analisis SWOT ini membantu saya untuk mengetahui bagaimana peluang dan ancaman. Kemudian saya juga mengetahui kekuatan dan kelemahan, sehingga saat saya menyusun bisnis model kanvas ini, saya menjadi lebih terarah. Seperti itu, Mbak Siska. Baik, terima kasih Mbak Nina. Oke, yang lain? Banyak ini audiensnya. Silahkan. Saya bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Isnani Alia. Jadi pada penelitian ini kan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas ya. Nah itu kenapa menggunakan pendekatan BMC ini? Alasan saya menggunakan BMC ini tuh karena kan di judul saya ini membahas mengenai strategi. Maka agar ada pisau analisis, saya menggunakan bisnis model kanvas ini dengan alasan karena model bisnis ini tuh memberikan pandangan yang secara jelas kepada organisasi, karena dia tuh mengandung memfokuskan pada 9 elemen penting di suatu organisasi, sehingga jika dikupas satu-satu elemen-elemen tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif strategi yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Ya, yang lain? Satu lagi paling enggak? Ya, itu. Eva Zunia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada Mbak Nina mengenai tadi untuk kenapa datanya itu menggunakan penelitian yang kualitatif, kenapa tidak menggunakan yang kuantitatif seperti itu. Terima kasih. Oh iya, saya izin menjawab. Karena di sini saya menggunakan kualitatif karena di sini saya ingin menjabarkan dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang ada di Lais Ahromen sendiri, sehingga itu lebih cocok menggunakan kualitatif karena saya ingin mendeskripsikan dan mendalami secara mendalam, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nina. Ya, tambah lagi atau sudah cukup, Bu Fikri? Monggo kalau ada yang tanya lagi, kita kasih kesempatan teman-teman. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Wah, banyak nih, sampai 20-an audiensnya. Oke, sudah mungkin ya Pak ya? Ya, kalau begitu saya persilakan untuk penguji memberikan ujiannya. Monggo Bu Fikri. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Dr. Arasif Farullah. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Mbak Hanina sudah ujian proposal, sudah sampai tahap ini lebih dulu dari tahap pertama ya, tahap gelombang 1, lebih dulu dari teman-teman yang mungkin belum. Saya mau mengkonfirmasikan terlebih dahulu. Nah, pas nih di judulnya. Strategi memaksimalkan jumlah donatur dalam program Jariah Pesantren menggunakan bisnis model kanvas di Lais Ahromen. Hal yang pertama saya mau tanyakan adalah, ya, kenapa sih pakai bisnis model kanvas? Tadi sudah ada ya pertanyaan, kalau bisnis model kanvas ini
menjadi salah satu apa namanya jawabannya Mbak Hanina tadi? Itu karena bisnis model kanvas Pisau apa tadi? pisau analisis. Oke, menarik sekali bahasanya. Pisau analisis. Kenapa kok BMC? Kenapa nggak yang lain? Karena BMC ini itu Bu mengandung 9 elemen strategis dan dia itu juga dapat secara sederhana itu dapat dijabarkan secara sederhana gitu, secara sederhana, dan juga mengandung 9 elemen strategis yang jadi saya bisa dengan mudah itu bisa mengkupas satu persatu karena kan sudah ada patokannya. Oke. Ini kan hal yang menurut saya nggak umum ya, karena kamu pakai BMC Business Model Canvas, sedangkan objek penelitianmu adalah lembaga amil zakat. Di mana kita tahu ya, kita semua tahu bahwa lembaga amil zakat itu adalah organisasi nirlaba. Cocok nggak sih bisnis model Canvas ini diterapkan untuk itu? Dan apakah sudah apakah sudah pernah ada sebelumnya atau sudah pernah dipakai BMC ini untuk lembaga-lembaga nirlaba lainnya? Sudah Bu, untuk bisnis model Canvas ini cocok Bu untuk digunakan juga untuk di lembaga nirlaba karena berdasarkan hasil pencarian saya itu juga sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan bisnis model Canvas ini di lembaga nirlaba. Oke, tak potong dulu ya terkait jawabanmu bahwa sudah ada nih penelitian terdahulu yang menggunakan BMC juga. Gitu. Nah, di sini tadi saya baca di bab 1 ya, di latar belakang bahwa saya tampilkan mungkin ya, sebentar. Oh, nggak usah saya tampilkan, saya baca aja sambil kamu baca di draftmu ya, Pak ya. Iya. Nah, di bab 1 itu ada baiknya setiap kali kamu mau menentukan kamu mau meneliti apa, itu kamu harus sudah baca penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan di situ di bab 1 kamu harus mengutip hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini kamu wajib ya, menurut saya wajib untuk menyampaikan bahwa bisnis model Canvas ini cocok juga diterapkan untuk lembaga atau organisasi nirlaba ya, karena ada nggak di bab 1 kira-kira kamu udah sampaikan nggak di bab 1 kalau BMC ini juga cocok untuk lembaga organisasi nirlaba? Ada nggak? Sudah Bu. Bukan cocok, cuma membuktikan bahwa BMC juga bisa digunakan di nirlaba. Ini halaman apa ini? Mbak, tunjukkan. Di halaman 5 Bu, ditunjukkan melalui ini. Share screen ya Bu. Oh, boleh share screen. Ini Bu, di sini. Dari sini. Coba kata-kata yang menyampaikan. Nah, terbukti dari beberapa penelitian yang telah menggunakan BMC pada nirlaba. Oke, baik ya. Jadi sudah pernah ada penelitian sebelumnya. Oke, saya masih nyambung dengan itu ya. Sebelum kamu menentukan penelitian saya itu penelitian ini, itu harusnya kan kamu juga ngutip sudah pernah ada penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.
Ya, sehingga kamu menyebutkan apa pembeda penelitianmu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau tadi kan disebutkan siapa tadi yang meneliti di atas, Mbak? Sebentar. Saya request remote ya. Setujui dulu, Mbak. Oke. Nah, ini kan ada nih penelitian dari Putra dan Pak Kana ya. Kemudian penelitian dari sebentar. Di sini ada Fahmisam. Oh iya, ingat ya, pengutipan nggak boleh seperti ini ya. Pengutipannya pakai format APA. Nanti kamu sesuaikan lagi. Jadi nama belakangnya aja yang ditulis. Kemudian lagi ya, bentar. Nah, ini kan ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu Purnama Sari dan Firdaus. Nah, mereka sudah pernah melakukan penelitian yang relevan dengan penelitianmu. Tapi kamu nggak menyebutkan apa yang menjadi pembeda penelitianmu dan penelitian mereka. Istimewanya apa sih? Kan sudah pernah ada. Kalau nggak ada istimewanya, ngapain harus meneliti hal yang sama gitu, Mbak? Kira-kira apa istimewanya? Oh, itu. Karena saya sendiri ini lebih memfokuskan pada suatu program, Bu. Karena yang dimana program itu seharusnya menjadi program unggulan di Lais Al-Haramain. Karena kekhasan mereka itu. Tadi ya, program yang... Iya, Jariah Pesantren. Program Jariah Pesantren. Oke, baik. Dan kenapa kamu pilih program selain tadi itu program unggulan, betul? Iya, Bu. Kenapa kok kamu pilihnya di Lembaga Amil Zakat, Mbak? Kenapa nggak di Laziz Al-Haramain? Kenapa nggak yang di Laziz yang lain? Karena ya itu, Bu, karena di Laziz Al-Haramain ini saya tertarik dengan adanya itu, dengan adanya program unggulan ini, yang dimana di program unggulan ini seharusnya menjadi program unggulan, tetapi masih kurang maksimal, sehingga saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Oke, unggulannya karena apa sih? Boleh tahu nggak? Keunggulannya itu karena keunggulan itu maksudnya kekhasan, Bu, kekhasannya. Karena kan Laziz Al-Haramain ini itu berada di bawah naungan Yayasan Persyarikatan Dakwah Al-Haramain, sehingga di mana mereka itu basis utamanya itu basis pesantren, dan juga mereka mendukung adanya jalan dakwah untuk pergerakan dakwah. Basis pesantren itu apa? Hak paham aku. Basis pesantren itu maksudnya mereka itu emang berawalnya itu dari pesantren, kemudian juga mereka itu apa? Ada buktinya nggak itu? Berbasis pesantren itu tadi yang berawal dari pesantren itu. Ada buktinya, tak? Kalau di sini belum ada, kalau di ini. Oke, ya. Jadi kamu harus jelaskan kenapa kamu lakukan penelitian ini pada Jariah Pesantren, ya. Dan kenapa di Lembaga Laziz Al-Haramain dikuatkan sehingga kita bisa memahami bahwa oh memang ini urgent sih dilakukan di sini gitu. Iya. Kalau kalau nggak ada alasannya ya ngapain gitu. Kalau kamu tadi mengatakan bahwa Al-Haramain ini adalah basisnya pesantren, saya agak bingung sih sebenarnya basis pesantren itu yang seperti apa maksudnya. Apakah tadinya yayasan ini adalah dimulai dari pondok pesantren atau dari sekolah ya atau lembaga amil zakat atau bagaimana nih? Kira-kira bisa jawab nggak yang ini? Atau mungkin jawabannya akan sama tadi itu berbasis pesantren karena gimana, Mbak? Saya masih kurang paham. Itu, karena kan gini ya, Mbak, tenang, Mbak ya. Saya ini bukan gak cuma ngetes ya. Kadang-kadang nguji itu kan juga sambil konfirmasi ya. Kadang kan dosen itu penguji itu nggak akan tahu semua hal gitu. Yang ini pada bagian ini saya mau konfirmasi nih.
Kenapa kamu sebut tadi itu Al-Haramain itu berbasis pesantren? Karena emang berapa Lazis Aroma ini mereka itu berawal kalau sesuai Ayo, bingung. Anak saya sekolah di situ dua-duanya, Mbak. SD-nya di situ, ada SD Gilmani, terus ada TK Wildani. Nah, saya tahu nih Al-Haramain, kan deket sini kan, deket kampus kan. iya. Nah, cuma saya penasaran kenapa kok disebut berbasis pesantren. Memang ada pondok pesantrennya, tapi pondok pesantrennya itu untuk anak SMP, SMA, dan itu baru aja di sekitar tahun 2020-an atau 2000 berapa ya? 2018 mungkin itu baru ada gitu. Kalau berbasis pesantren maksudnya apa nih? Lazis Aroma itu ada pesantren pusatnya sudah dari lama, Bu. Di mana tuh? Di mana? Di Pesantren pusatnya di Pujon. mana? Di Pujon. Pujon. Nurul Haramain. Oke, Nah, Nurul Haramain. iya. Oh, karena saya baru tahu nih apa Nah, namanya Nurul Haramain. iya. Itu Berbasis pesantren itu berarti emang berawalnya kan dari awalnya itu dari pesantren tersebut. Nah, pesantren ini mencetak dai-dai, terus kemudian dai-dai ini tuh disebar dan diberikan seperti kalau ada tanah wakaf itu disebar untuk diberikan tanah wakaf tersebut dan itu dibangunkan pondok pesantren. Itu setahu saya, Bu. Seperti itu. Sehingga tahu makanya kamu. tapi insya Kalau ngomong harus berbasis data. ya, Nggak boleh setahu Hadina loh ya. iya. Nanti ditambahkan di latar belakang kenapa kamu sebut itu tadi berbasis pesantren, ya. Dan itu harus ada buktinya. Buktinya kamu bisa dari kutipan atau data-data yang sudah pernah dihimpun oleh pihak-pihak tertentu sebelumnya. Gitu ya, Hanina ya. Jadi Iya. harus kuat nih di latar belakang supaya kita tahu bahwa penelitianmu penting. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, satu lagi di latar belakang yang bikin saya penasaran banget. Kenapa sih kamu pakai, tadi juga ditanyakan oleh temanmu, kenapa sih kamu pakai SWOT? Saya nggak nangkap jawabanmu tadi. Kenapa pakai SWOT? Kan udah ada BMC. Kenapa dikombinasikan lagi pakai SWOT? Itu karena kan saya kan awalnya kan mau menganalisis strategi saat ini. Nah, kemudian apa dari itu kemudian saya kan ingin menganalisis SWOT. Jadi agar saya itu tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan. Kemudian juga saya ingin tahu peluang dan ancaman sehingga saat saya menyusun bisnis model canvas itu saya lebih terarah, lebih mau mengetahui bagaimana yang seharusnya dikuatkan strateginya seperti itu. Oke, saya batuk. Begini. Sebenarnya dari BMC itu kamu sudah otomatis ya, akan tahu apa namanya, tahu SWOT-nya secara tidak langsung. Kamu sebenarnya tuh udah pasti akan bikin SWOT, atau kamu mau bikin SWOT tersendiri nggak apa-apa. Kamu nggak perlu menyampaikan itu di latar belakang karena kamu nggak masukkan itu ke judul. Ya, karena kamu nggak masukkan itu ke judul, menurut saya nggak perlu kamu sebutkan itu di latar belakang. Ya, yang dikombinasikan dengan SWOT tadi itu. Kalau tadi kamu menyampaikan bahwa kenapa kok apa tadi waktu teman bertanya, kamu kan sampaikan bahwa saya mau apa namanya, mengetahui strategi yang mereka lakukan. Nggak usah pakai SWOT, Mbak. Kamu dengan wawancara mereka. Sebentar ya, anak saya mau saya titipkan sebentar. Iya.
bahannya tadi nyampe mana? SWOT ya, SWOT-nya nggak perlu disampaikan di latar belakang, nggak usah ditulis kayak gitu, meskipun seandainya kamu nanti ketika kamu mau nyusun BMC-nya itu bikin juga SWOT ya nggak apa-apa, kamu bikin SWOT tapi kamu nggak perlu sampaikan itu di latar belakang. Kemudian yang kedua terkait dengan kenapa tadi kan ada pertanyaan dari temenmu kenapa pakai SWOT dulu? Jawabanmu kan untuk mengetahui strategi apa yang mereka lakukan sekarang, gitu kan? Kalau kamu pengen tahu strategi apa yang mereka lakukan sekarang, kamu bisa langsung tanya, Mbak. Nggak usah kamu analisis sendiri. Paham nggak maksudnya? Paham. Kamu langsung bisa tanya pihak Al-Haramainnya, itu strategi apa sih yang sedang dikembangkan sekarang? Untuk memaksimalkan jumlah donatur ini, mereka udah melakukan apa saja. Nah, nanti dengan yang sudah jadi nanti rumusan masalahmu yang ini, bentar saya turun dulu ya. Mana ya tadi rumusan masalah? Nah ini. Tuh. Mana Mbak? Di halaman 11. Oke. 14 lo. Biar saya aja. Oh iya ya. Satu orang aja. Kalau dua orang yang menggerakkan nanti. Oke. Bentar. Pelan-pelan. Ada ini nggak Mbak? Ada informan yang atau akses data yang memudahkan Mbak Hanina ke Al-Haramain ini? Oh. Ada kenalan atau apa gitu? Ada. Sehingga, oke. Siapa? Dari pihak Al-Haramain semuanya, Bu. Oh, kenal semua. Karena saya PKL di situ. Iya. Terus saya juga di saat ini saya juga termasuk jamaah di Al-Haramain sendiri. Oh, sip. Jamaah ini apa namanya? Iya, jamaahnya di Al-Haramain. Oh, rumahmu berarti dekat-dekat situ juga ya? Oh, saya di Rungkut, Bu, dekatnya UPN. Oh, oke. Nah, bagaimana strategi memaksimalkan jumlah donatur pada program Jariah Pesantren ini? Ini kamu full wawancara, hasil wawancara. Oh iya. Ya, di bab 1 ini bukan kamu yang menganalisis sendiri dari SWOT, enggak. Tapi ini full wawancara. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi untuk memaksimalkan jumlah donatur pada program Jariah Pesantren menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Nah, yang ini kamu analisis. Ya, dari hasil wawancara yang di sini, kemudian kan kamu nanti bisa temukan celahnya, apa sih yang, mungkin dengan tadi kamu menggunakan SWOT juga boleh. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan, kemudian apa peluang yang masih belum bisa dicapai. Nah, itu kamu kemudian kombinasikan itu untuk menyusun bisnis model kanvas untuk meningkatkan jumlah donaturnya. Bukan hanya jumlah donatur ya, tapi juga menurut saya jumlah perolehan. Kenapa nggak pakai jumlah perolehan aja, Mbak? Kenapa donaturnya? Tahu bedanya nggak jumlah donatur dengan jumlah perolehan? Tahu. Kalau jumlah donatur kan ini termasuk dalam menjaring donatur tersebut. Kalau perolehan kan untuk hanya berapa perolehannya saja, untuk bagaimana perolehannya. Loh, kenapa kok kamu bilang saja? Oh. Perolehan kenapa kok ditambahin saja? Menurut Hanina kenapa? Menurut saya nggak pasti. Kenapa? Karena donatur sedikit bisa perolehannya banyak. Dan donatur banyak belum tentu perolehannya banyak. Paham nggak? Perolehan itu dana yang masuk, Mbak. Oh, iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, perolehan itu dana yang masuk, dana program Jariah Pesantren. Kalau misalnya donaturnya misalnya 1.000 ya, terus mereka yang bayar ya, atau bukan bayar sih, mendonasikan uangnya, itu mungkin anggaplah 1.000 itu bisa mengumpulkan jadi 100 juta. Tapi kalau misalnya jumlah perolehan dana pada program Jariah Pesantren, itu donaturnya itu mungkin nggak akan jadi fokusnya ya, tapi fokusnya adalah perolehannya. Jadi mengoptimalkan perolehannya. Kenapa kok milih donaturnya daripada perolehannya?
Kenapa Hanina? Karena sebenarnya saya juga itu kan, kalau untuk memaksimalkan jumlah donatur kan, itu kan juga ikut untuk menjaring donatur, sehingga dengan adanya menjaring donatur ini, akhirnya kan program ini itu semakin dikenal oleh orang banyak seperti itu, dengan adanya jika memaksimalkan donatur tersebut. Jadi kalau perolehan nggak jadi ini ya, bukan menjadi, ini saya tegaskan ulang ke Mbak Hanina, untuk penelitian ini berarti nggak fokus ke jumlah dana yang terkumpul ya, tetapi fokus pada jumlah donaturnya ya. Begitu. Oke. Iya, Bu. Gimana? Gitu. Oke, harus ada alasan ya kenapa donaturnya ya. Iya. Oke, paham ya maksud saya kan menjadi bertanya-tanya kenapa kok donaturnya yang jadi fokusnya, kenapa kok bukan dananya, dana jariahnya. Gitu ya, Mbak. Oke, bab 2-nya saya lewatin ya, karena tadi menurut saya nggak ada yang ini. Saya udah coret-coret sedikit, nanti kalau draftnya bisa diambil di kampus. Mbak Hanina rumahnya Rungkut ya? Iya. Ngambilnya kapan ya ke kampus ya? Besok juga nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa nih bolak-balik, kan lumayan jauh itu. Besok saya mau ke kampus lagi, insya Allah. Oke. Ini tadi saya dapat info dari Bu Abidah baru hari ini, kalau ternyata boleh online. Oh. Gitu. Nah, memang kita sebenarnya pengen offline supaya bisa lebih ini ya, apa ya namanya, adrenalinnya lebih terasa gitu ya, baik yang diuji maupun yang menguji. Teman-teman yang audiens juga akan bukan sedikit, akan sangat berbeda rasanya ketika diuji secara offline. Tapi karena memang batas akhirnya untuk gelombang 1 kan hari Jumat ini. Nah, sehingga saya usul ke Pak Fahrul, gimana kalau online aja. Gimana ya bab 3-nya? Bentar. Bab 3. Aduh. Agak ini ya, agak pelan ya kalau pakai Zoom. Sebentar. Oh iya, kerangka berpikirnya. Oke, metode kualitatif. Nah, berarti penelitianmu ini kualitatif apa, Mbak? Deskriptif. Oke, ini menggunakan penelitian lapangan ya. Ini coba ya, istilah-istilah asing tolong di italic. Kemudian ketika kamu menentukan, ketika kamu mengumpulkan datanya, bagaimana sih cara supaya kamu yakin atau pasti bahwa data itu adalah data yang valid? Itu saya menggunakan uji validitas menggunakan itu uji validitas sumber dan teknik sepertinya. Apa nama uji validitasnya? Uji validitas triangulasi, Bu. Menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber itu kayak gimana sih, Mbak? Jadi saya itu saya dari hasil wawancara dari wawancara yang saya dapatkan dari narasumber yang sesuai dengan kriteria saya, kemudian saya pilih kembali, kemudian kalau jika ada yang berbeda saya cross check kepada sumber-sumber tersebut. Saya nggak paham nih, pelan-pelan ngomongnya. Pelan-pelan ngomongnya. Kalau saya sudah lakukan, kalau Hanina udah wawancara. Iya, kemudian terus, kan saya mengkategorikannya mana yang jawabannya sama, terus mana yang perlu diambil, kemudian saya simpulkan. Sama itu bagaimana? Sama dari jawaban dari sumber-sumber tadi? Iya. Berarti udah langsung lebih dari 1 ya? Iya. Oke. Jadi setelah itu di cross check. Oke, triangulasi sumber. Kalau triangulasi teknik gimana dong?
itu saya itu dari adanya hasil wawancara tersebut tuh saya cek juga dengan hasil observasi apakah sesuai. Oke, saya mau tanya Hanina dong, observasi itu kayak gimana sih? Mengamati secara langsung di Lazis Al-Haramainnya. Oke, berarti nanti Hanina mau ke Al-Haramain untuk penelitian ya? Iya, Istilahnya observasi apa tuh namanya? Kalau Hanina ngomong nggak kalau saya sedang observasi gitu, saya sedang mengamati Bapak Ibu semua atau bagaimana? eh, Atau kamu cuma diem-diem aja, saya main-main aja kok Bu gitu. Tapi kamu ngamasin begitu, gimana? Kan itu ada apa namanya observasi samar-samar, ada observasi apa namanya terang-terangan ya, atau observasi ya saya sedang meneliti begitu ngomong gitu. oh, Yang mana yang kamu lakukan? yang itu yang bilang langsung ke Lazisnya. Oke, baik. Kemudian di sini nih saya mau komentari sedikit lagi. Stop. Nah, di sini loh Mbak, ini kayaknya template pengumpulan data. Oke, ini udah sih benar. Sebentar. Saya mau tanya reduksi data itu kayak gimana sih Mbak? Reduksi data yang kamu akan lakukan nanti kayak gimana? Reduksi data. Itu loh, tak tunjukkan loh reduksi data, kamu bisa baca. Kamu nanti kira-kira ngapain di reduksi data itu? Itu memfokuskan hal-hal yang dari hasil wawancara itu, kemudian saya kan mengambil hal-hal yang difokuskan untuk penelitian ini. Jadi untuk Kenapa kok maksudnya difokuskan tuh maksudnya kayak gimana? kan biasanya di wawancara itu kan mungkin biasanya itu jawaban orangnya kan mungkin bisa melebar, meluas. Nah, sehingga saya itu dengan reduksi data ini, saya itu memfokuskan apa saja yang dari hasil wawancara itu yang penting, yang berhubungan dengan apa penelitian ini yang saya ambil, seperti itu. Oke. Oke. Yang terakhir kemarin apa ya, kayaknya di bawah tuh masih ada lagi deh, saya tuh lupa. Oh iya, daftar pustakamu. Ada beberapa, kamu udah pakai ini ya? Udah pakai apa? Zotero atau pakai Mendeley ya? Itu Bu. Udah. Saya pakai Mendeley tapi yang manual terus yang saya copy itu. Soalnya Reference. Oh iya sama Iya. saya. Iya, saya Reference ini tah. Coba saya yang ini lah iya. yang di Iya. Oke. Saya Baik. pakai itu Mbak, juga. ketika input Mbak, kayak judul-judul kayak gini ya. Ini editan Mbak. Ini apa sih? Benar-benar. Nggak bisa ya diarahkan. Kayak gini nih, punyanya Ahsan dan Sukmana. Analisis, pengumpulan, dan ini kan hurufnya balok semua ya Mbak ya. Oh iya. Nah ini kamu edit Mbak, hurufnya nanti, yang editnya gampang kok, nanti kalau pas di ini apa namanya, di reference-nya kamu pakai ini loh, capitalize each word. Ya, nanti nggak harus kamu ketik lagi ulang, nggak usah, langsung di capitalize each word ini. Nah, ini kan masih banyak, menurut saya apa namanya ya, harus diperbaiki lah karena nggak sesuai dengan aturan penulisan daftar pustakanya. Begitu. Sudah dipastikan ya semuanya masuk ke sini ya di daftar pustaka ya? Sudah Bu. Oke, baik. Kalau begitu cukup Pak Fahrul. Pak Fahrul masih ada di sini nggak ya? Pak Fahrul. Ya, terima kasih Bu Aduh, Pak Fitri. Fahrul, maaf ya Pak Fahrul, pulangnya jadi lebih malam nih. Ya, alhamdulillah tidak apa-apa Bu. Nina, silakan ini apa ditutup dulu. Ininya apa namanya? Share screen-nya. Pak Fahrul Apa? mungkin mau Iya, mungkin mau menguji lagi. Silakan Pak Fahrul. Oh tidak. Ya. Oh enggak. Ya.
Ya, saya menggarisbawahi saja ya apa yang disampaikan Bu Fikri tadi ya. Setelah saya amati betul-betul ujian ya. Maksud saya begitu, apa namanya? Jadi meskipun online tetap ujian ya Pak ya? Iya, maksudnya adalah seorang calon sarjana itu kan diuji tidak hanya bentuk tulisan ya, tetapi bentuk lisannya juga kan begitu ya. Nah ini tadi betul-betul diuji bagaimana Hanina mampu menjelaskan secara lisan ya. Ini enggak konsekuen enggak sama tulisannya kan begitu ya. Ini juga buat yang lain juga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kalian bisa nulis, tapi pas menceritakan belepotan malah ya. Nah, jadi atau di kasus lain itu ada juga yang pinter ngomong, tetapi disuruh nulis nggak bisa. Nah, untuk seorang calon sarjana harus bisa dua-duanya ya, nulis oke, menceritakan dengan jelas, logis, runtut juga harus bisa. Makanya diuji kan begitu ya. Kalau yang diuji tulisannya tok, nah nggak teruji kan, kemampuan verbalnya nggak teruji. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini betul-betul sebuah ujian. Jadi mungkin nanti diperbaiki selain tulisannya, juga caranya untuk berkomunikasi ya. Karena itu nanti sangat penting untuk kehidupan di dunia selanjutnya ya. Jadi di dunia kerja itu nanti juga dituntut kemampuan komunikasi yang baik juga dituntut. Secara umum ini tadi berjalan sangat lancar. Terima kasih Bu Fikri sudah memberi masukan yang sangat detail ya untuk Hanina. Jadi keputusannya bagaimana Bu Fikri? Dinyatakan layak dengan revisi. Ya, begitu ya, Hanina ya. Alhamdulillah Dewan Penguji dengan ini memutuskan bahwa proposal atas nama Saudari Hanina Ulfatinajah dapat diterima untuk turun ke lapangan diteliti dengan catatan direvisi terlebih dahulu tidak lebih dari 2 minggu ya. Nanti revisinya lebih banyak ke Bu Fikri ya daripada saya. Silakan nanti kontak beliau. Kita akhiri ujian pada hari ini. Terima kasih audiens, terima kasih Ibu Husnul Fikriah selaku penguji pada hari ini. Terima kasih Pak Farul. Ya, sampai jumpa lain waktu. Kalau masih mau ikut ujian saya nanti malam saya juga nguji lagi ya, para pemirsa ya. Pak Yasin nanti 7:30. Kalau mau lihat yang live besok pagi jam 8 ya di G1 ya. Terima kasih. Promosi. Oke, terima kasih Pak Farul. Mohon maaf ya Pak. Tiduran tadi malam nggak bisa tidur. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman audien. Selamat ya Mbak Hanina. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Farul. Saya live. Pak Farul, saya live. Iya, saya juga. Selamat bro. Broden, selamat. Selamat Hanina. Ayam bro. Selamat. Terima kasih Bro.